Rodiana. Oke, terima kasih. Silakan buka buku 3. Aku nggak tahu juga kenapa ini. Kenapa aku hapus? Nggak tahu sama pakai karena dulu aja. Gace, Pak. Gace. Saya buku 3 dibuka. Tanya sama Dama. Apa Anda tidak? Oke, saya kembali ke sedikit yang kemarin tentang kas kecil, ya. Jadi kemarin diberi tugas untuk mengisi indeks, ya, sesuai dengan indeks yang di TB1 maupun TB2. Jadi nanti setiap apa yang saya jelaskan buat top schedule masing-masing, ya. Nah, kemarin kas kecil itu ada 2 koreksi, ya. Karena ada 2 koreksi, itu di top schedule bisa Anda neto jadi 1, tapi jurnalnya tetap 2 ya di top schedule ya. Anda jadi 1 di kolom koreksi penyesuaian, atau Anda bisa susun 2 di koreksi itu. Masing-masing koreksi susun 2, terus jumlah ke bawah masing-masing, ya. Terus Anda tetap ngasih jurnal. Tetap jurnalnya 2 karena itu tidak berhubungan antara pemakaian supplies dan beban lain-lain. Satu-satu sendiri-sendiri, tapi memang kreditnya kas kecil. Nah, ada pertanyaan mungkin, kasusnya di situ, kenapa bukti pendukungnya hanya kasab nama? Itu karena pemeriksaan tetap dilakukan saat tanggal neraca akhir tahun 31 Desember. Jadi apa yang pencocokan hasil kasab nama dengan cek fisik, dan kita tahu kas itu uang tunai. Di luar uang tunai harus di-adjust atau dikoreksi ke bond sementara itu terkait dengan pengeluaran apa. Nah, kalau pemeriksaannya tidak tepat akhir tahun, Anda harus tarik mundur. Ada 1 lembar kertas kerja pendukung tarik mundur. Umpama Anda mengaudit kas, karena lewat tahun, umumnya audit itu lewat tahun ya kita lakukan. Jarang yang pas akhir tahun kita bisa masuk ke perusahaan. Apalagi perusahaan swasta, karena umumnya penunjukan pemeriksaan itu setelah tanggal neraca. Jadi laporan keuangan dibuat, setelah itu membuat surat untuk diaudit. Berarti otomatis auditnya setelah tanggal neraca. Nah, umpama kasab nama dilakukan 15 Februari tahun berikutnya. Apa yang Anda lakukan? Anda harus membuat kertas kerja tarik mundur yang merupakan bukti pendukung atau supporting schedule. Ditarik mundur itu Anda nanti dimulai dari posisi kas 15 Maret, ya. Terus Anda harus mencari mutasi penerimaan kas 1 Januari sampai 15 Maret, pengeluaran kas 1 Januari sampai 15 Maret. Nah, setelah itu dibalik nanti. Saldo pemeriksaan 15 Maret ditambah pengeluaran dikurangi penerimaan karena kita mundur,
ya, ke posisi awal tahun 1 Januari tahun berapa. Kalau itu tahun 2000 Anda mengaudit 2020, 2021, 21 belum. Nah, nanti Anda mundur ke 1 Januari 2021. Nah, awal Januari 2021 sama dengan 31 Desember 2020. Ya. Jadi nanti ada kertas kerja pendukung yang namanya tarik mundur. Kita balik ya dari posisi kasopname pertanggal kapan Anda melakukan kasopname ini dengan posisi akhir tahun ya, karena pemeriksaan lewat tanggal neraca. Terus dikurangi dengan pengeluaran ya, dibalik ya. Ditambah dengan pengeluaran, dikurangi dengan penerimaan, ketemu posisi awal tahun. Awal tahun itu sama dengan akhir tahun sebelumnya. Ya, karena di akuntansi akhir menjadi awal. Itu yang perlu Anda pahami ya, karena hampir 75% audit itu dilakukan post audit setelah tanggal neraca. Nah, oke, sekarang kita masuk di bank. Ada 2 bank situ, Bank Niaga sama Bank Bank Niaga. Bank kalau di buku 3 itu sambil Anda nanti buka buku 3 bagaimana teknik pemeriksaan dan Anda perhatikan di tikmat. Nah, Bank Ganesha di buku Anda kerjakan saya salah. Anda melihat dulu di buku 3 ya. Nanti Anda mengerjakan di buku 4. Bank di situ ada di halaman laptop saya habis baterainya. Nah, kita lihat di buku 3 di halaman 16 ya. Kertas kerja Bank Ganesha tahun lalu. Ya, silakan buka buku Bank Ganesha halaman 16. Ingat, ini nanti Anda membuat top schedule. Ya, sesuai di indeks Anda di TB1 Bank Ganesha itu indeksnya berapa. Ya. Nah, ini kertas kerja ini kalau Anda lihat di heading PT Bina Citra Pesona Rekonsiliasi Bank Ganesha akhir tahun 2004. Ada penjelasan dibuat oleh klien perusahaan yang kita audit. Ingat, auditor tidak membuat rekonsiliasi. Yang membuat itu adalah pihak intern perusahaan. Anda minta mana rekening untuk rekonsiliasi Bank Ganesha. Nah, di situ waktu Anda dapatkan awal itu tidak ada tanda-tanda. Ya, seperti di saldo awal ada kode C, terus ada kode yang di atas ya, atas sendiri. Ada kode C, ada kode lingkaran dengan dikasih garis miring. Nah, itu adalah yang buat akuntan ya, auditor. Karena yang kita dapat rekonsiliasi itu dari intern masih cuma angka. Nah, auditor akan melihat kebenaran hasil rekonsiliasi ini. Nah, rekonsiliasi dari perusahaan dia dimulai dari laporan rekening koran bank dicocokkan dengan saldo per buku. Yang di paling bawah itu ada angka 678
830.000. Itu menurut buku. Ya, jadi dia rekonsiliasinya dari rekening koran bank ke buku perusahaan. Ya. Atau bisa juga Anda rekonsiliasi dari buku Anda dibalik ya ke rekening koran bank. Itu rekonsiliasi itu pencocokan. Tapi selain pencocokan itu ada yang di jurnal. Ya, yang di jurnal apa? Ya tergantung biasanya informasi dari bank yang belum Anda catat. Ya. Informasi dari bank akhir tahun yang belum Anda catat. Karena yang tahu bank baru dilaporkan di laporan rekening koran. Nah, Anda lihat paling atas, ya, laporan per bank. Anda tulis laporan per bank kurung rekening koran, tidak apa-apa, supaya Anda tahu. Jadi saldo per laporan bank atau rekening koran bank. 895.380.000. Nah, itu ada kode C. C itu membuat auditor. Sama kode lingkaran garis miring. Nah, untuk mengetahui apa C, untuk mengetahui apa lingkaran garis miring, di bawah sebelah kiri itu ada kode, ya. Itu yang dinamakan tick mark. Ya. Setiap kertas kerja harus ada tick mark. Apa yang Anda lakukan terhadap kertas kerja tersebut, dari mana, sumbernya dari mana, kemana, itu jelas. Nah, ternyata kode lingkaran garis miring itu dikasih catatan oleh akuntan sesuai dengan saldo awal yang terdapat pada cut-off laporan bank. Anda bingung, apa cut-off laporan bank? Nah, di sini catatan tidak Anda bisa lihat. Kalau nanti untuk melihat waktu mengerjakan tahun 2005, mana cut-off laporan bank, silakan Anda buka buku 1. Ya, buku 1. Silakan buka buku 1. Ambil buku 1. Di tugas nomor 3 tentang kas. Nah, di mana contoh cut-off laporan bank? Nah, Anda bisa lihat di halaman 24. Ya, halaman 24 tabel 1. Itu adalah cut-off laporan bank milik Bank Ganesha. Ya. Tapi untuk ini untuk persiapan tahun 2005, tapi 2004 ada catatan sesuai dengan cut-off laporan bank. Ini yang 2004 tidak ditunjukkan di sini, hanya nanti ini untuk Anda paham, oh ya, cut-off laporan bank itu seperti ini. Ya, jadi Anda sudah paham. Jadi kalau nanti mengaudit 2005 untuk buku 4, Anda bisa melihat dan buku tahun lalu itu bisa dibuat contoh, ya. Oke. Jadi yang pertama, laporan bank yang paling atas Anda membuat lingkaran garis miring. Terus Anda mencatat di bawah apa lingkaran garis miring sesuai dengan saldo awal yang terdapat pada cut-off laporan bank. Berarti kita tahu auditor itu melihat dengan cut-off laporan bank, tapi untuk tahun 2004. Yang ada di buku 1 itu untuk 2005. Nah, terus ada C. Apa kode C? Lihat di tick mark. Supaya Anda tulis ya, tick mark ya. Di depan catatan itu di atas tick mark, TICKMARK, tick mark. Umpama di penulisan skripsi dulu
kita kenal catatan kaki. Sekarang catatan kaki udah nggak dipakai karena di skripsi. Jadi langsung sumbernya dari mana, tahun berapa ditulis tanpa catatan kaki. Tapi kalau di pemeriksaan tetap ada catatan kaki yang kita kenal dengan ICMAC. Sesuai dengan jawaban konfirmasi bank. Nah, auditor ngasih tahu, sesuai dengan jawaban konfirmasi bank. Ada kode A2. Halaman 16 itu A1. Berarti di bawahnya, di bawah lembar ini ada pendukung hasil konfirmasi. Di halaman 17. Itu ada angka saldo rekening giro PT BCP 31 Desember 2004 menurut catatan kami adalah, ini jawaban dari bank, 895.380.000. Hati-hati, di sebelah kirinya ada A1. Maksudnya ke atas. Angka ini lari ke atas di halaman 16 A1. Terus sama auditor dikasih kode C, terus kode C dicatat di bawah, di ICMAC. Oh, berarti ini data ini sudah sesuai dengan hasil konfirmasi dari bank. Kita tahu kas bank, kalau uang tunai kita cek fisik, kas opname. Kalau uang ada di bank, di lembaga lain, tidak ada di perusahaan, kita lakukan konfirmasi sesuai dengan teori ya yang sudah saya berikan di untuk auditor 2. Nah, nanti yang perlu Anda rubah, sementara halaman 16 tuh indeksnya kan A1. Ya, kita coret. A1 yang atas kanan, kita coret dengan perkembangan dari indeks Bank Ganesha. Karena top schedule Bank Ganesha itu dia punya indeks sendiri. Nah, di buku 3 yang sudah Anda perbaiki, kodenya apa untuk Bank Ganesha indeksnya? AL1, Pak. Nah, AL1 itu indeksnya top schedule Bank Ganesha. Nanti kamu buat top schedule Bank Ganesha dengan indeks AL1. Nah, karena halaman 16 ini mendukung ke top schedule, maka nanti di halaman 16 Anda coret yang di atas kanan itu A1 diganti AL1.1. Ya. Dicoret AL1.1. Ya. Karena AL1 yang asli didukung oleh A2, maka di A2 halaman 17 indeksnya ganti AL1.1.1. Ya. AL1.1.1. Berarti top schedule Bank Ganesha AL1 ya. Terus di rekonsiliasi halaman 16 AL1.1 di hasil konfirmasi jawaban itu AL1.1.1. Nah, nanti di AL1.1.1 yang di situ tertera A1, Anda coret itu halaman 17 itu AL1.1 ke AL1.1 yang halaman 16. Jadi 17 di angka jawaban bank, rekonsiliasi konfirmasi, Anda tulis yang A1 itu Anda coret itu AL1.1. Jadi maksudnya angka itu ada ke AL1.1 dengan Anda memberi kode C. Itu urutan cara kerjanya. Nah, terus kita lihat kembali konfirmasi. Yang penting indeks sudah Anda pegang.
saldo rekening koran bank di situ yang dibuat oleh perusahaan ditambah dengan setoran dalam perjalanan yang 33790. Itu yang disebut deposit in transit. Setoran dalam perjalanan itu disebut deposit in transit. Setoran dalam perjalanan. Terus ada kode cawang ke atas. Di angka setoran dalam perjalanan, itu yang beri auditor. Terus kita lihat di konfirmasi, di Tikmak. Apa yang kode cawang ke atas, auditor ngasih tahu, telah ditelusuri ke jurnal penerimaan kas dan cut-off laporan bank. Nah, bedanya dengan yang kode bunder garing, sama-sama cek dengan cut-off laporan bank, cut-off itu bisa batas. Terus ada tambahan jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, kalau Anda lihat, ya, di buku 1, tapi ini untuk tahun 2005 ya, tapi contohnya jurnal penerimaan kas. Ya. Lihat di tabel 4, halaman 28. Oh, ini pengeluaran, ini penerimaan ya, penerimaan jurnal penerimaan kas. Ada di tabel 3 halaman 28. Kalau pengeluaran kas ada di tabel 4 halaman 29. Tapi ingat, data ini data untuk tahun 2005, nanti setelah Anda ngerjakan di buku 4. Ya, Anda harus melihat di sini ya. Oke. Terus ditambah dengan beban deposit box 150.000. Terus ada kode lingkaran disilang. Ada tanda kali. Apa keterangan auditor? Sesuai dengan memo debit dari bank tanggal 28 Desember. Berarti bank sudah membebani kita dengan deposit box, sedangkan kita belum tahu. Nah, inilah yang nanti dikoreksi ini. Karena perusahaan belum mencatat adanya beban. Apa deposit box? Deposit box itu adalah kalau kita jadi pelanggan bank, ya biasanya ini pelanggan yang sudah nilainya cukup besar. Kenapa? Biasanya ini orang yang sangat hati-hati dengan penyimpanan surat berharga. Kalau itu disimpan di rumah, contohnya perhiasan, terus BPKB, terus surat tanah yang hak milik atau HGB, itu nanti dititipkan ke bank. Otomatis kita kena jasa. Nah, biasanya bank yang ada penitipan deposit box itu untuk kantor pusat. Yang banyak agak besar, biasanya dia bertingkat. Ada ruangan 1 lantai, itu ada kotak-kotak untuk penyimpanan titipan. Ya, tapi bukan barang besar ya. Yang titipan itu surat sertifikat, surat BPKB, itu kan tipis-tipis. Terus uang apa? Kok bukan uang, kalau uang ada tabungan. Perhiasan. Perhiasan kan kecil ya, butuh kotak kecil-kecil. Nah, nanti di safety box itu ada kotak-kotak sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah nyimpan surat berharga, biasanya kan lebar kayak semap, itu nanti ada laci, itu sebesar lebarnya map. Nah, terus kalau perhiasan, ya kotaknya kecil, seberapa besar sih perhiasan. Ya, itu jadi Anda nyewa ruangan itu setiap bulan dibebani. Ya karena Anda menyelamatkan diri, kalau simpan rumah, khawatir hilang, atau dirampok, atau dicuri. Nah, makanya simpan di bank,
Otomatis Anda kena jasa, nanti setiap bulan bebannya langsung dipindah buku. Dari rekening Anda, langsung otomatis kita dibebani, ya rekening Anda akan berkurang. Nah, deposit box itu suatu ruangan dalam satu bank yang tahan api. Dan dia biasanya di lantai atas. Kenapa di lantai atas? Supaya nggak kebanjiran. Kenapa tahan api? Supaya kalau kebakaran, ruangan itu tidak kena api. Jadi bebas, aman. Ya, cuma otomatis Anda harus. Jadi umpama keluarga Anda atau Anda sendiri, Anda punya emas banyak, ya khawatir hilang, atau orang tua ada sertifikat tanah apa macam-macam, lalu di rumah khawatir banjir atau terbakar, ya datang ke bank, ya nitip di safety box, ya aman, ya karena itu tahan api dan tahan banjir karena ada di lantai 5 atau 6. Nggak mungkin banjir itu sampai nutupi bangunan tingkat ya. Ya paling lantai kedua. Oke. Jadi itu nanti yang beban deposit box diberitahu oleh bank ada debit nota. Kalau debit nota, nota itu dibuat bank mendebet kita, berarti bank membebani kita. Ya. Kalau kredit nota, berarti bank memasukkan dana ke kita. Mungkin seperti bunga giro, yang macam-macam. Nah, terus dijumlah, saldo awal menurut laporan bank dijumlah dengan 2 transaksi, ketemu angka 929.320. Nah, terus dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan outstanding check. Cek-cek yang masih beredar itu namanya outstanding check. Jadi Anda tulis bisa, ini buat pengetahuan. Jadi outstanding cek masih beredar, itu pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan, baik cek atau bilet giro, kepada para pelanggan. Jadi perusahaan ditagih ya oleh kreditur, bukan debitur ya, kreditur, terus Anda buka cek seperti ini, ada berapa? 13 nggak salah. Nah, situ hati-hati, auditor memberi kode N, kayak angka huruf N. Nah, apa N? Telah ditelusuri ke jurnal. Nah, jurnal pengeluaran kas tadi tabel 4 di buku 1 dan cut off laporan bank. Datanya pasti ada di situ. Jadi nanti kalau Anda mengaudit di buku 4 di tahun 2005 harus angka itu ada enggak? Nah, kalau angka itu ada sesuai dengan rekonsiliasi yang dibuat oleh perusahaan, Anda kasih kode yang sama di buku 1 maupun di buku rekonsiliasi, di kata-kata rekonsiliasi. Dan kode tickmark-nya harus sama. Jadi kalau Anda nanti di buku 4 ngecek outstanding check, ya, entah di situ nanti ada 6 atau 8 atau 10, nah, itu di buku 1 di angka itu kasih kode N, di kata kerja dikasih kode N, baru nanti Anda membuat tickmark dengan tulisan telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas, dan cut off laporan bank. Ya, itu nanti di buku 4. Kalau buku 3 tidak ditunjukkan cut off-nya, cuma contohnya ada di buku 4. Ya. Terus setelah itu dikurangi karena Anda mengeluarkan dana. Ya, membayar dikurangi akhirnya menjadi saldo per buku lah ya. 678.830.000. Nah, kalau Anda lihat di kerja kerja ini paling bawah, ternyata ada jurnal beban lain-lain kreditnya kas Bank Ganesha. Berarti menurut auditor, karena perusahaan ini belum mencatat beban
sewa deposit box, baru tahu setelah dapat rekening koran, otomatis auditor membebani angka ini karena belum dicatat oleh perusahaan, oleh bank sudah dicatat, kita jurnal, beban lain kreditnya Bank Ganesha. Nah, terus di setiap kertas kerja pendukung yang masuk ke top schedule, hati-hati, dari kertas kerja pendukung seperti ini di rekonsiliasi, angka yang paling bawah hanya per buku. Padahal kita harus menjurnal dengan 150. Ya. Karena di situ kreditnya kas bank, berarti nanti saldo menurut buku akan dikurangi dengan 150. Mirip kayak waktu ada buat kas, ya. Jadi angka 678.830.000 di bawahnya tolong yang TB1 nanti ada coret. Terus lurus dengan angka 678.830 ditulis angka 150.000, ikuti kolom-kolom angka itu, manang satuan, mana ribuan, ya. Terus Anda tulis beban deposit box di samping 150.000, ya. Dan ditaruh di bawah setelah angka per buku 678.830.000. Nah, setelah itu angka per buku dikurangi 150.000, ya. Angka per buku dikurangi 150.000, ketemu berapa? Itu angka per audit. Ya, ketemu berapa? Itu angka per audit. Nah, terus angka ini yang masuk ke top schedule, angka per audit ya, masuk ke top schedule yang tadi Anda kasih kode AL3. Berarti angka per audit Anda tulis to AL kurangi ketemu berapa? 678.680. 678.680 ya? 678.680. Ya, betul. 680, sorry. Nah, itu Anda tulis per audit. Nah, terus ditulis lagi angka itu kasih panah to AL3. Ya, to AL3. Berarti angka per audit ini masuk di kolom per audit di top schedule. AL3 itu adalah top schedule. Ya mirip model kas kemarin. Nah, oke, ini udah jelas. Nah, nanti dipindah ke top schedule. Dipindah ke top schedule-nya Bank Ganesha, angka 678.680 masukkan di kolom audit, per audit. Nah, kalau per audit dengan per buku tidak cocok, pasti ketemu selisih 150.000 di kolom koreksi penyesuaian. Ya. Terus Anda dibawa di jurnal nanti. Dengan jurnal mirip yang ada di halaman 16, ya. Di top jurnal resmi semua ditulis di top schedule. Dengan jurnal, karena jasa deposit box tidak ada perkiraan di TB2, maka dimasukkan ke beban lain-lain. Jurnalnya beban lain-lain di top schedule ya, kurung indeksnya berapa, mirip kas ya. Terus kreditnya kas Bank Ganesha. Terus koreksi harus dikasih catatan alasannya apa ya. Alasannya saya kasih contoh, perusahaan belum mencatat beban deposit box bulan Januari 2004. Ya, karena deposit box mirip ini loh, kasus rekonsiliasi ada biaya administrasi, ada jasa giro, ada pendapatan bunga, lah itu loh. Cuma di sini yang akun yang itu sudah mungkin sudah dicatat oleh bank, hanya yang belum adalah beban deposit box. Ya. Tapi biasanya umumnya
ada beban bunga, ada pendapatan bunga, pendapatan jasa giro, ya itu. Tapi di kasus ini kebetulan tidak ada, mungkin sudah dimasukkan di mutasi buku bank. Oke, jadi nanti di top schedule hasil per audit di supporting schedule AL 3 AL ya 3.1 masuk ke AL Bank Ganesha sorry tak ringkas AL 1.1 itu lari ke AL 1 ya karena Bank Ganesha AL 1 ya. Jadi ini Anda dipahami cara kerjanya. Jadi di buku 4 nanti Anda ikuti pola ini ya, memberi kode apa tiketnya harus jelas seperti itu. Nah, tinggal nanti di buku 4 tuh dikoreksi atau tidak. Nanti tergantung Anda pemeriksaan di rekonsiliasi dengan di buku 1. Apakah ada koreksi atau tidak. Oke, itu yang untuk Bank Ganesha. Ya. Ada pertanyaan dulu? Untuk kerja kerja Bank Ganesha. Indeks, ada pertanyaan? Belum, Pak. Jadi, oke, paham ya? Soalnya kalau ada paham ini nanti hanya Anda nanti di buku 4 ini di jurnal apa enggak? Jurnalnya gimana? Itu tantangan Anda. Kalau nyusun kerja kerjanya ya sudah hampir mirip. Pemberian indeksnya hampir mirip. Cuma nanti di buku 4 indeksnya Anda sama enggak dengan buku 3? Kalau enggak sama jangan sampai lata. Jangan enggak sama Anda ikuti buku 3, enggak boleh. Tadi kemarin saran saya atau lancar ganti CA 1. Berarti nanti top schedule-nya buku 4 CA 1. Jangan ngikuti AL 1. Beda ya. Memang kita kombinasi supaya Anda paham indeks itu kayak apa. Ya. Oke, kalau nggak pertanyaan, alhamdulillah kita masuk ke Bank Dagu. Halaman 18. Buku 3 Bank Dagu tahun lalu. Cara mengerjakannya bersama. Cuma sebelumnya saya kasih tahu, Bank Dagu itu peruntukannya tidak sama dengan Bank Ganesha. Ini perlu hati-hati. Kenapa? Bank Dagu itu hanya untuk bayar gaji. Jadi dia buka rekening Bank Dagu untuk bayar gaji. Karena dalam satu perusahaan tidak boleh buka rekening bank 2. Ya, hanya satu. Jadi Anda buka Bank Dagu, yang perlu Anda catat di sini Bank Dagu sebelah kiri kotak kosong untuk pembayaran gaji. Ya. Dari mana sumber dananya? Tidak dari luar, tapi pindah buku dari Bank Ganesha. Jadi Bank Ganesha dipindah, kalau pas mau gajian dikeluarkan, disetor ke Bank Dagu. Jadi Bank Dagu tidak boleh ada transaksi pengeluaran atau penerimaan selain dari intern perusahaan itu sendiri. Ya, jadi Anda terima BG atau terima apa, setoran tunai, nggak boleh dimasukkan ke Bank Dagu. Ya, jadi nanti jalannya di cash kecil atau kalau besar uangnya ke Bank Ganesha. Anda terima BG, cek, jangan di clearing di Bank Dagu, tapi di Bank Ganesha. Ini perlu Anda perhatian. Dicatat sebelah kiri yang kosong, supaya nanti pada saatnya Anda paham. Nah, kita lihat kerja Bank Dagu. Itu sama dimulai dari laporan bank. Menurut rekening koran bank. Ya. Sampai lari ke perbuku. Dari 12
sampai ke angka 10 yang di bawah. Nah, bagaimana mutasinya? Yang ini di saldo mundur bank sama ya. Ada kode tikmat konfirmasi dan tikmat yang C sama mundur garis miring. Mirip sama dengan di Bank Ganesha. Ya. Kita tahu tadi sudah disebutkan kode C itu hasil konfirmasi, berarti ada pendukung kertas konfirmasi di halaman 19. Terus yang lingkaran garis miring itu sama dengan cut off laporan bank. Ya. Bulan Desember 2004. Nah, terus tadi saya sedikit lupa, di setiap mutasi, di situ ada cawang ya, ada cawang yang ke bawah. Ya. Di setiap mutasi itu ada kode cawang ke bawah, itu berarti footing check. Itu namanya footing check, atau footing check itu maksudnya gini, penjumlahan yang menjulur ke bawah. Kita lihat kaki itu footing. Jadi bisa yang menjulur ke bawah itu seperti apa? Ini nanti seperti deposit in transit, seperti saldo menurut bank, ditambah dikurangi deposit in transit, ketemu 10. Itu di jumlah footing check itu pengertian 4. Apa-apa angka yang menjulur ke bawah yang terkait, kalau ditambah itu namanya footing check penjumlahan ke bawah. Kalau ke bawah itu dikurangi, footing check pengurangan ke bawah. Nah, terus kalau ada perkalian ke bawah, Pak, di baris yang sama ada angka 20. Terus ada angka penjualan ke bawah untuk perkalian. Nah, pembagian, mungkin di situ ada angka 100 dan lajur yang sama, terus di bawah 4. Terus ada garis miring, ada garis 25. Nah, berarti itu 100 bagi 4, 25. Footing check untuk pembagian ke bawah. Ya, sama, pokok ke bawah, perkalian, pengurangan, pembagian, penambahan, itu kalau ke bawah alurnya footing check. Terus ada namanya cross footing check. Biasanya kode cawang seperti ini, footing check, langsung dikasih kode C kecil. Ya. Cross footing, berarti silang dari footing check. Berarti ke samping. Ke samping itu ada baik penambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, waktu di kas itu belum diisi footing penjumlahan ke samping ke bawah, nanti diisi. Jadi tadi kalau di kas lembarnya ada 10, nominalnya 20. Nah, berarti ada angka 200. Nah, itu namanya cross footing kalau ke samping. Ya. Nah, saya kembali ke kata kerja Badago. Di sini ada outstanding check, berarti ini pembayaran untuk karyawan ya. Ada 5, kode N sama, ya, kode N di situ telah ditelusuri ke cut off laporan bank dan ke jurnal pengeluaran. Kenapa? Kita bayar. Ya, kalau kita terima jurnal penerimaan. Nah, terus ada, ini sudah lengkap termaknya ya, yang ada di buku. Jangan ke bawah, penjumlahan telah diperiksa. Untuk lengkapnya, penjumlahan ke bawah telah diperiksa. Apa Anda mau menjelaskan lagi? Atau footing check ke bawah telah diperiksa. Oke, itu yang untuk Bank Dago ternyata tidak ada koreksi. Nah, berarti
angka per buku yang 10 530.000, Anda tulis per audit. Anda tulis per audit. Jadi per buku sama nanti dengan per audit. Otomatis ini nggak ada koreksi. Nah, gimana jalan kereta kerja? Anda nanti membuat top schedule Bank Dago, indeksnya AL2, kalau nggak salah di Anda AL2, ya, top schedule-nya AL2, di halaman 18, yang A3 Anda coret AL2.1. A3 di halaman 18, Anda coret Anda coret A3-nya menjadi AL2.1. Nah, karena halaman 18 AL3 didukung oleh AL4 halaman 19, maka di situ indeks di pojok atas Anda ganti AL2.1 halaman 19. AL2.1.1. Nah, di situ halaman 19 ada tulisan A3. Anda coret. Ya. Ada tulisan di samping angka 12 juta hasil konfirmasi. Anda tulis ganti to AL2.1. To AL2.1. Masuk di kertas kerja rekonsiliasi. Nah, di tikmak itu ada kode seperti telah dikonfirmasi. Itu ada tulisan A2, A4. Tolong itu diganti ya. Dicoret. Di mana hasil konfirmasi? Tikmaknya indeksnya berapa? AL2.1.1. Di tikmaknya halaman 18 Bank Dago, itu berarti yang tertulis C 4, Anda coret ganti AL2.1.1. Nah, saya kira ada apa? Bank Dago lebih simpel. Nah, nanti tadi Anda tulis per buku sama dengan per audit. Jadi samping 10.530.000 Anda tulis per audit, langsung yang TB1 Anda coret, masuk ke indeks top schedule, to AL2. Ya. Jadi ada 10.530.000 itu kan per buku. Ternyata per buku, per auditnya sama dengan per buku. Anda tulis per audit, terus di bawahnya ditulis to AL2. Itu adalah indeksnya top schedule Bank Dago. Ya. Untuk Bank Dago ada pertanyaan? Lebih simpel dari Bank Ganesha. Nah, sedikit saya memberi informasi. Nah, pembayaran gaji lewat bank, ya, itu menyangkut ilmu pengendalian intern. Ya, pengendalian intern itu teknik bagaimana pengelolaan yang terkait dengan akuntansi keuangan itu dibuat sedemikian rupa supaya aman, terhindar dari kerugian. Tahun dulu, kalau bayar pakai kas,
gaji karyawan. Apa risikonya? Anda setiap akhir bulan orang personalia ngitung gajinya karyawan, ya nih karyawannya sedikit, bisa ratusan juta, kadang bisa lebih dari 1 miliar. Otomatis Anda ngambil uang ke bank. Ngambil uang ke bank dengan nilai segitu, punya risiko. Risikonya apa? Hilang di jalan atau Anda dirampok. Itu kerugian yang pertama. Terus kedua, oke, utuh sampai selamat sampai di kantor. Orang personalia nanti membagi uang. Umpama karyawannya 50, Anda nyiapkan amplop 50 dan membagi ke setiap haknya masing-masing. Nah, di saat membagi selain itu makan waktu, kedua, di saat membagi karena Anda capek bisa salah. Ya, seharusnya Anda buat amplopnya jadi ke Pak Jono. Ya, oh Pak Jono gajinya 3.150.000. Saldo gaji harus dibayar setelah dipotong pinjaman macam-macam. Mungkin nanti di amplop saya hanya tertulis 3.100.000 atau 3.050.000. Padahal harus Anda bayar ke saya 3.150.000. Bisa juga Anda kelebihan 100 memasukkan. Nah, bayangkan biasanya orang itu ya kalau lebih diem, karyawan itu diem. Tapi kalau kurang teriak-teriak, kok kurang uang saya. Itu tambah ruwet. Nah, itu kerugian bagi perusahaan kalau bayarnya pakai uang tunai. Terus kedua, bagi karyawan apa? Untungnya apa? Anda tidak perlu bawa uang. Ya, sudah apa? Kalau bawa uang, Anda mungkin bisa hilang di jalan, atau ini penyakit yang kedua. Biasanya pulang gajian sama teman-teman jalan-jalan. Uangnya nanti kalong, ya nggak sampai ke rumah, ya karena Anda makan-makan atau belanja. Ya, diajak temannya nggak enak, ya akhirnya apa? Uang Anda tidak utuh pulang ke rumah. Nah, kalau nanti dengan sistem kedua, ya pembayaran pakai cek, bilet giro. Jadi tidak usah ke bank, orang personalia tidak perlu membagi uangnya per amplop. Orang personalia, orang keuangan, personalia hanya memberitahu ke keuangan. Ini daftar gaji, haknya masing-masing sekian. Langsung orang keuangan membuat cek atau bilet giro ke sejumlah karyawan, udah aman, kita nggak ambil uang. Nah nanti cek giro itu diberikan ke masing-masing karyawan. Nah inilah yang dimaksud nanti outstanding cek. Anda mengeluarkan cek, tapi karena Anda itu sudah pasti dananya ada, itu harus di jurnal langsung ya. Nah, ada cara sekarang terbaik. Karyawan tidak pakai cek atau bilet giro. Jadi kalau perusahaan bank mandiri, Anda diharuskan buka rekening bank mandiri. Ini diterapkan juga di umum untuk bayar gaji karyawan. Jadi semua karyawan dosen yang ada di situ pasti punya bank Jatim. Sampai di situ ada konter banknya, juga ada ATM-nya. Jadi nanti Anda jadi karyawan situ. Jadi orang personalia keuangan langsung ngecek keseluruhan karyawan berapa harus dibayar, diberikan ke bank. Nah, jadi yang minta bank. Ya, dari urusan personalia, orang keuangan perusahaan ya sudah stempel oleh pimpinan, diserahkan ke bank, petugas bank yang mindah ke rekening Anda karena Anda sebenarnya punya saldo rekening. Udah aman. Ya, jadi Anda tinggal enggak bawa bilet giro, ya toh. Anda tinggal lihat aja di kantor, di ATM. Dicek Anda, keluar sudah gajinya. Benar jumlahnya. Kalau nggak benar Anda nanti protes lagi. Protes kemana? Ke orang
keuangan perusahaan. Jadi bayangkan kayak UM. UM itu berapa karyawannya, berapa dosennya, berapa yang dosen LB. Ya. Dia punya daftar, setiap fakultas dia mau daftar, dihitung berapa hanya dia oleh bagian keuangan. Dulu yang pegang Bapak almarhum Misrin. Nah, sekarang saya nggak tahu BAO ya istilah. Di kantor lama ya di bawah. Biro Administrasi Keuangan, BAK apa BAO saya nggak tahu. Nah, terus di situ dia yang membagi ya, yang memasukkan ke rekeningnya baik karyawan tetap, baik dosen tetap maupun ke dosen LB ya. Seperti Pak Jono bukan dosen tetap tapi dosen LB ya. Tapi alhamdulillah udah di UM itu udah 9 tahun ya. Jadi karena kepercayaan UM ke saya, ya mungkin karena saya pengalaman di kantor akuntan publik. Jadi saya megang auditing dan praktek auditing mulai tahun 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Ya, oke. Itu yang sudah Anda pahami. Nah, sekarang tugas Anda menyusun, Anda memeriksa laporan keuangan tahun 2005 ya, yang ada di buku 4. Nah, silakan buka buku 4. Cara kerjanya, dokumen hasil pemeriksaan ada di buku 1 ya, ada di buku 1 kayak kemarin kas ya, ada hanya buku 1 kas enggak perlu karena Anda pakai pemeriksaan fisik pas tanggal neraca. Nah, tapi mulai bank sampai seterusnya itu ada informasinya di buku 1. Apa yang harus Anda kerjakan di buku 4? Ya. Di TB1, TB2, kalau nggak salah Anda sudah buat tick mark. Ya, tick mark. Indeks. Nah, indeks itu yang menjadi indeks top schedule masing-masing untuk rekening di buku 4 ya. Waktu Anda sudah buat buku kas kemarin, indeksnya hati-hati harus sama ada di buku 4 ya. Kalau indeks tahun lalu dengan sekarang beda. Kadang-kadang lata yang dulu dimasukkan indeksnya di tahun yang current itu dah. Nah, setelah itu kas sudah yang tugas Anda kemarin ya, jurnalnya udah benar semua. Nah, nanti tinggal Anda kerjakan Bank Ganesha dengan Bank Dagu, ikuti aturan di kertas kerja tahun lalu, terutama tikmat ya. Tikmat Anda perhatikan. Nah, terus Anda melihat bukti di buku 1 ya. Seperti ini di buku 4 halaman Bank Ganesha. Ya. Di halaman 17 Bank Ganesha di buku 4 itu sama yang Anda terima rekonsiliasi dari perusahaan. Nah, di situ Anda harus mengikuti cara kerja di buku 3 ya, dengan bank yang sama. Nah, angka-angka yang ada di sini ya sesuai dengan tikmat yang nanti Anda buat, lihat di buku 1. Jadi angka di sini cek dengan buku 1, apakah itu cut off, apa itu pengeluaran kas atau penerimaan kas. Kalau di buku 1 itu ada, Anda kasih kode tikmat sesuai dengan kode yang ada di rekonsiliasi. Ya, jadi kalau Anda nanti lihat cut off laporan bank, ada kode bundar lingkaran disilang. Nanti di buku 1 angka tersebut
Di mana ada di kantor laporan bank, Anda ngasih kode juga lingkaran dikasih silang. Ya, ngerjakannya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nah, Anda jangan lupa top schedule untuk buku 4. Bank Ganesha indeksnya berapa? Ya. Pengembangan ke belakang mirip yang saya ajarkan tadi buku 3. Nah, terus minggu depan begitu masuk, mungkin Anda bingung. Ini dia ada koreksi enggak ya? Anda boleh diskusi dengan temannya. Bank Ganesha itu ada koreksi enggak? Anda boleh dengan teman. Nah, terus kalau ada koreksi, berarti harus koreksinya tampak di top schedule di kolom penyesuaian. Angka per audit harus tampak di rekonsiliasi. Ya, angka per audit. Indeks sudah saya ajarkan. Nah, nanti itulah saya tanyanya per kelompok. Lebih baik Anda tanya per kelompok. Minggu depan saya tanya per kelompok. Kelompok 3, jurnalnya apa? Bank Ganesha. Bank Dagu. Ya, itu langsung saya nilai. Ya. Tapi aturan kerja kerja nggak boleh salah. Ikuti cara di buku 3. Ya. Nah, untuk ini silakan Anda kerjakan, dicoba dulu sampai dengan jam 11:30. Gitu. Nah, kalau belum selesai, dilanjutkan di rumah, waktunya masih seminggu. Nah, nanti kalau ada Anda ragu-ragu, ini di jurnal nggak ya? Di jurnal nggak? Terus ada temannya di kelompok, nggak perlu jurnal. Mana yang lebih banyak suara, itu pegang dulu. Kalau jurnal, jurnalnya apa? Nah, kalau ada jurnal, pasti jurnal tersebut ada di top schedule. Jangan lupa, ya. Di kerja rekonsiliasi harus menunjukkan berapa angka per audit. Kalau angka per audit sama per buku sama, berarti angka saldo per buku langsung ada tulis per audit, terus to kemana? Kayak Bang Dagu tadi. Ya. Kalau ada koreksi, berarti angka per buku ditambah atau dikurangi dengan koreksi tersebut, langsung ketemu angka per audit, ya, langsung Anda tulis ke indeksnya top schedule. Ya. Oke, jadi nanti Anda pelan-pelan, sekarang nanti setengah 12 Anda kerjakan, setelah itu Anda boleh istirahat, ya, tidak terlalu lama, tapi kerjakan waktunya cukup 1 minggu, ya, bisa konsultasi 1 kelompok, ya. Terus untuk apa? Kalau umpama ada jurnal atau enggak, kita cocokkan, boleh Anda kerjasama. Nah, nanti minggu depan awal saya tanya, kelompok 4 untuk Bank Ganesha, apakah per audit sama dengan per buku? Ada koreksi, Pak. Nah, bagaimana jurnal Anda? Nah, di situ. Jadi saya mancing Anda dulu, kemampuan Anda, karena mengaudit itu kemampuan melihat angka yang benar berapa, itu tanggung jawab di audit. Kalau sudah kerja kerja, modelnya sama gitu aja. Ya, kerja kerja kantor apapun ya sama. Cuma Anda pakai pensil, tidak boleh pakai ballpoint. Ya, oke. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak, mau nanya. Ingat, ya. Berarti untuk tugasnya itu sampai 1 minggu ke depan ya Pak? Oh ya, ya, sampai minggu depan. Karena nanti saya tanya, ya, makanya pelan-pelan aja. Saya minta Anda paham dan mana yang harus diaudit. Tidak perlu Anda jawab, ya. Umpama Anda yakin, silakan tinggal ada jawab jurnalnya. Ya, di kata-katanya nggak usah nama siapa, kelompok berapa. Oh, Bank Ganesha jurnalnya seperti ini, Pak.
Tapi tetap nanti di awal ngajar minggu pertama, minggu depan saya menjelaskan. Ya, mungkin Anda ada yang tidak cocok atau ada yang sudah benar, ya. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Tapi saya ingatkan, waktu Anda ngecek angka ini dengan buku 1, jangan lupa di buku 1 juga dikasih kode sesuai dengan tikmak yang akan Anda beri. Seperti OCD cek, kodenya N. Nanti di buku 1, karena ini masuk pengeluaran kas. Lihat pengeluaran kas Bank Ganesha. Dicek satu-satu, kasih kode N. Ya, siapa tahu nanti belum tidak sama, kode N-nya mungkin tidak sama, ya, atau kurang, ya. Kalau di rekonsiliasi mungkin ada 8, kok ini ada 7 ya? Satunya mau diapain? Itu baru Anda mikir, ya. Oke, ada Pak Saskia, pertanyaan baik. Ada yang tanya lagi? Terima kasih, Pak. Udah, Pak Saskia ada. Mbak-mbak yang lain? Jadi saya kasih tahu, dicoba dikerjakan, ya. Ingat sampai jam 11, setengah 12, Anda selesaikan dulu top schedule-nya 2 bank di buku 3, wajib. Ya, Anda membuat top schedule untuk 2 bank di buku 3 tahun lalu, ya. Untuk selesai, Anda nanti kerjakan di pemeriksaan di buku 4, ya. Harus Anda paham asal kerja indeks, karena nanti Anda tambah lama yakin tambah mumet. Beda dengan praktek akuntansi. Anda tambah paham di awal, enak ke belakangnya. Tapi kalau ini tambah lama, Anda yakin tambah cukup mumet, ya. Maka saya kasih tahu dulu, dipahami, ya. Terutama ini dikoreksi enggak? Nah, itu kemampuan akuntansi Anda dipertaruhkan. Mbak Livia, mungkin kayak mau tanya tadi ya? Enggak, Pak Jono. Saya bukan Ya. mau bertanya, Pak. Cuma izin berkonsultasi. Saya boleh share screen enggak, Pak? Untuk nanti jenengan bisa koreksi pengerjaan saya untuk yang Bank Ganesha tahun 2004. Untuk yang top schedule-nya. Tahun 2004. Boleh. Oke. Anda kirim jurnalnya aja ya. Ya. Saya share screen di sini boleh enggak, Pak? Oh, atau gini, top schedule-nya aja, enggak apa-apa. Top schedule berarti Oke, kalau jurnal bentar, ada. Oke, top schedule-nya aja yang dikirim ke saya. Boleh, ya. Oke, itu mungkin Anda ingin cepat tahu, ya. Terus ada pertanyaan lain? Pertanyaan Olivia? Apa sudah Baik. muncul, Pak? Ya, Saya share screen apa sudah Ya. muncul, Pak? apanya? Ini, Pak, saya izin share screen untuk top Sekarang. schedule-nya Bank Ganesha. Nggih. Mohon koreksinya. Apa pengerjaan Ya. saya sudah benar atau belum? Loh, iya, kamu top schedule buku 3 sudah apa belum? Ya, tadi saya coba mengerjakan, Pak. Makanya saya ingin dikoreksi oleh jenengan. Jika ada salah, saya ingin pembetulan untuk belajarnya, Pak. Iya, nanti kirim. Cuma saya minta, Dikirim via WA saja, G, Pak. iya, top Oh, schedule-nya Pak. juga harus sama loh. Buku 3 kerjaan dulu lah ya. Jangan ke buku 4. Pak. Tapi lupa. Top schedule-nya belum dikerjakan buku 3. Oke, nanti ke buku 4. Ya, itu aturan-aturannya ya. Terima kasih. Oke? Ya, makasih. Ada lain? Oke, kalau nggak ada, silakan selesaikan top schedule Bank Ganesha dengan Bank Dago untuk buku 3. Hati-hati indeks. Terus ditempatkan sesuai dengan urutan-urutannya. Jadi satu-satu dimasukkan ke tempatnya masing-masing. Ya, tadi kan urutannya umpama AL1, terus bawahnya AL1.1, bawahnya L1.1.1. Jadi di situ Anda bisa pakai ditempelkan, ya, ditaruh sisipkan, bisa diklip,
bisa Anda pakai selotip kecil itu tempelkan ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti Mbak Livia boleh kirim, tapi jangan belum yakin udah dikirim ya. Tolong yakinkan dulu, Oke, nggak Pak. apa-apa. Ya, oke, terima kasih. Tolong saya foto muncul semua. Oke, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, bisa tinggalkan tempat.